Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Arumfinanti dari Prodi Manajemen kelas E012 NPM 333. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mini project statistika bisnis saya sebagai penilaian evaluasi akhir semester 2. Saya mengangkat judul pengaruh viralnya iklan produk skincare terhadap minat beli mahasiswa di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh viralnya iklan produk skincare terhadap minat beli mahasiswa di Surabaya dan mengukur tingkat minat beli mahasiswa terkait produk skincare yang viral. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari analisis korelasinya dulu. Untuk hipotesis H0, tidak ada korelasi antara viralnya iklan produk skincare dengan minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. Dan H1-nya ada korelasi antara viralnya iklan produk skincare dengan minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif primer dan saya menggunakan teknik pengambilan data kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 30 responden dengan kriteria mahasiswa aktif di Surabaya, pengguna aktif sosial media, dan pengguna skincare. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apakah Anda sering melihat iklan produk skincare di media sosial? Dan yang kedua, seberapa sering Anda membeli sebuah produk skincare setelah melihat review dan iklannya? Pertanyaan yang pertama ini sebagai variabel X yang mempengaruhi pertanyaan kedua sebagai variabel Y. Kemudian data mentah ini saya dapatkan dari Google Form, dari jawaban responden. Kemudian saya ini ya di spreadsheet. Kemudian data ini kita pindah ke Excel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan summary output-nya ini, statistik regression-nya. Setelah yang dari spreadsheet tadi dipindah ke Excel, dibuat datanya seperti ini, dari responden 1 sampai 30. Kita pencet ke data analis ini, kemudian pilih yang regression, oke. Input year range. Year range ini variabel X. Dari responden 1 sampai 30. Kemudian kita masukkan lagi yang di X range, yaitu variabel X. Sama dari responden 1 sampai responden 30 juga. Kemudian pencet yang output range, pencet yang ini terserah kita mau taruh di mana aja, misalnya di sini, pencet lalu enter, enter lagi, nah sudah keluar hasilnya ini sama dengan yang atasnya. Kemudian untuk penjelasan data ini, interpretasinya akan dijelaskan di makalah. Baik, kita lanjutkan untuk menjelaskan summary output-nya atau hasil pengolahan datanya. Di sini kita dapatkan multiple R atau R hitung 0,3922975. Yang pertama, hasil interpretasi data, taraf nyatanya 5% atau 0,05. Ini digunakan untuk mencari R tabel. R tabelnya 0,3610, R hitungnya sama dengan multiple R tadi, 0,3922 sekian. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa R hitung itu lebih besar dari R tabelnya. Dengan koefisien korelasi positif lemah. Kenapa positif lemah? Karena R hitungnya kurang dari 0,5. Jadi dia korelasi positif lemah. Artinya, hasil dari analisis H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi ada hubungan antara viralnya iklan produk skincare terhadap minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. Berikutnya uji statistik persamaan regresi. Dia sama dengan intercept plus X variabel 1. Ini dapat dari data ini. Koefisien intercept 0,7937 sekian dan plus X variabel 1 0,585 sekian. Artinya, jika iklan produk skincare tidak viral, akan tetap ada minat beli oleh mahasiswa di Surabaya sebesar 0,7193769.
Dan jika viralnya iklan produk skincare naik sebesar 1, maka minat beli oleh mahasiswa di Surabaya juga meningkat sebesar 0,5857461. Kemudian kita masuk ke standar error. Standar errornya di sini 1,00412766. Standar error dalam analisis regresi mengukur seberapa akurat estimasi koefisien regresi pada model regresi. Jika standar error regresi dinyatakan 1,004 untuk 30 sampel, itu berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi dari model regresi terhadap data sekitar 1,00412766 satuan. Dengan asumsi bahwa model regresi yang digunakan tepat. Ini dilihat dari taraf nyata 5% tadi, itu artinya kok toleransi kesalahan dalam penelitian ini sebesar 5%. 5% dari 30, 1,5. Jadi diasumsikan bahwa model regresi yang digunakan di sini tepat. Selanjutnya, interpretasi analisis regresinya. Kita masuk ke hipotesisnya. Viralnya iklan produk skincare tidak mempengaruhi minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. H1, viralnya iklan produk skincare mempengaruhi minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. Dengan taraf nyata 5%, T hitung 2,256, T tabel 2,0481. T hitung ini didapatkan dari T stat X variabel 1. Lanjut untuk interpretasinya dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa T hitungnya 2,25 ini lebih besar dari T tabel 2,048. Artinya hasil dari analisis H1 diterima dan H0-nya ditolak. Jadi viralnya iklan produk skincare ini mempengaruhi minat beli oleh mahasiswa di Surabaya. Kemudian untuk uji statistik koefisien determinasi, rumusnya multiple R atau R hitung dipangkatkan 2. Hasilnya 0,15389 sekian. Ini juga tercantum di summary output di R square. Untuk interpretasinya, jadi kemampuan variabel X-nya itu viralnya iklan produk skincare, itu dalam mempengaruhi variabel Y-nya, itu sebesar 15%. Nah, sedangkan sisanya 80%-nya itu dia dipengaruhi oleh variabel lain. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi secara perhitungan koefisien regresi H1-nya diterima dan H0 ditolak sehingga kesimpulannya adalah viralnya iklan produk skincare mempengaruhi minat beli mahasiswa di Surabaya. Dan secara koefisien determinasi, viralnya iklan produk skincare berpengaruh signifikan terhadap minat beli oleh mahasiswa di Surabaya hanya sebesar 15% saja. Sisanya 85%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian presentasi dari tugas mini project saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.